Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan teriring doa, seluruh ibadah yang kita kerjakan diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tibalah saatnya pada hari ini pengajian kita terakhir di tahun 2021. Insya Allah pengajian berikutnya udah tahun yang baru, tahun 2022. Ketika tahun berganti, ada hal yang banyak dilupakan oleh kita manusia. Apa itu? Saat tahun berganti, sebetulnya Allah sedang memberikan nikmat besar kepada kita. Apa nikmatnya? Yaitu nikmat panjang umur. Karena ketika tahun berganti yang baru, insya Allah umur kita pun berganti. 2021 umur saya 38. Nanti 2022 39. Aba Amri 2021 umurnya 18. Ya Pak, oh terbalik. Nanti 2022 19. Berarti kan nambah umurnya, berarti kan tambah nikmat dari Allah, yaitu nikmat berupa panjang umur. Sementara yang lain boleh jadi Allah enggak berikan. Ada kemarin sahabat yang masih bersama kita, sekarang udah enggak ada. Ada tetangga yang kemarin masih sama-sama kita, sekarang udah mendahului kita. Apalagi periode Juni Juli kemarin, Masya Allah, itu handphone kita isinya innalillahi doang semuanya. Berarti panjang umur adalah nikmat besar dari Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia terbagi menjadi dua kelompok mereka. Dua kelompok mereka mensikapinya. Siapa saja mereka?
Ada manusia yang saat dikasih nikmat panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi naudzubillah semakin banyak bikin dosa dan maksiatnya. Naudzubillah. Makin panjang umurnya, makin banyak bikin dosanya. Ada enggak kira-kira orang begitu, Pak? Hah? Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Enggak ngaji. Enggak ngaji. Ada. Sebab kalau tidak ada, enggak mungkin Allah cerita. Hal itu Allah ceritakan ternyata di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 178 tepatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Nih lihat kata Allah, Pak, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Ada manusia yang makin panjang umurnya makin banyak bikin dosanya. Siapa mereka? Apa kata Allah? Wala yahsabannal ladzina kafaru. Orang-orang kafir jangan sekali-kali mereka mengira annama numli lahum khairul li anfusihim, kami kasih tangguh buat mereka. Apa bahasa sini kasih tangguh tuh? Tunda. Iya. Kami panjangkan umurnya, kami tunda azabnya buat orang kafir. Jangan sekali-kali mereka mengira bahwa itu baik buat mereka. Tuh, Masya Allah. Jadi orang kafir itu kalau dipanjangin umurnya, jangan pernah mereka menyangka bahwa itu jadi kebaikan buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Kami tangguhkan mereka, kami panjangkan umur mereka agar bertambah semakin banyak dosa mereka. Masya Allah. Tuh. Jadi ada manusia yang semakin panjang umurnya semakin tambah banyak bikin dosanya. Siapa itu? Jelas-jelasan Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang kafir. Oh, ternyata penjelasan Allah ini betul adanya. Kita lihat orang kafir itu, Masya Allah, kalau dia tambah umurnya, contoh paling gampang, dia ngelayain ulang tahunnya, dia layakan dengan banyak bikin dosa. Mabok, iya. Senang-senang, iya. Zina, iya. Judi, iya. Tuh. Kalau Allah kasih nikmat panjang umur dengan bergantinya tahun, besok malam tahun baru dia rayakan dengan apa? Dosa juga. Pesta seks bebas, judi, dan seterusnya. Itu nampak di hadapan kita. Itu kita ketahui secara bersama. Berarti ada manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi semakin banyak bikin dosanya. Yang pantas begitu siapa? Orang kafir. Orang kafir mah mau begitu mah juga pantas. Kalau bahasa kita orang sini, dia mau lagu apa juga boleh. Orang kafir.
nggak ada urusannya, nggak ada aturannya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW surganya orang kafir ya dunia ini. Jadi buat mereka dunia ini surga. Mau lagu apa juga terserah mereka. Orang kafir. Pantes aja udah kalau orang kafir. Iya. Nah yang kita bingung ada orang Islam ngikut-ngikut. Makin panjang umur makin banyak bikin dosa. La ilaha illallah. Kemarin saya dengar berapa bulan yang lalu mungkin. Ada aki-aki ulang tahun. Aki-aki ulang tahun. Iya, Masya Allah, apa yang dia tanggap dangdut besar-besaran. Innalillahi. Saya bukan orang yang anti ulang tahun, enggak, silahkan aja. Mau ngadain, silahkan. Tapi caranya jangan melanggar aturan Islam dong. Ulang tahun manggil anak yatim sedekahin, bagus. Ulang tahun manggil jamaah musola, jamaah masjid, baca yasin di rumahnya, bagus. Ulang tahun dia nazar, dia baca Al-Quran 1 juz di hari itu, bagus. Ulang tahun dia panggil ustadz ceramah, bagus. Bagus. Tuh, yang caranya bener, yang caranya boleh. Ulang tahun manggil dangdut gede-gedean 40 juta. La ilaha illallah. Yang keberapa ulang tahunnya Pak Haji? 80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada kejadian. Bukan saya bohong, itu ada. Tuh lihat. Ternyata ada umat Islam yang semakin tambah umurnya, semakin juga dia bikin dosanya. Nggak pantas. Yang pantas begitu orang kafir. Nggak pantas. Umat Islam tambah umurnya, makin dekat sama Allah, makin rajin sholatnya. Makin tambah umurnya, makin rajin ibadahnya. Nih umat Islam. Ini bagusnya. Bukan tambah umur makin kagak karuan. La ilaha illallah. Belum lama saya lihat berita di TV itu. Aki-aki 70 tahun perkosa anak SMP. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mungkin merasa itu namanya apa namanya? Enggak mungkin itu terjadi, tapi kejadian. Kejadian. Tuh. Berarti ada manusia yang semakin panjang umurnya semakin banyak bikin dosanya. Ini Allah ingatkan jangan sampai kejadian kepada kita umat Islam. Umat Islam ulang tahunnya bagus-bagus insya Allah. Iya bapak ibu bapak ini misalkan punya anak punya cucu mau diulang tahunin silakan, tapi yang bagus-bagus. Isinya doa, isinya baca yasin, bagus. Iya. Ini kadang kita bingung itu lilin udah dihidupin dimatiin lagi. Ya kan ulang tahun begitu. Tadi lilin udah bener-bener dia mati dia hidupin. Udah hidup dia matiin. Kalau emang ujungnya dimatiin ngapain dihidupin tadi? Kan begitu ya. Ya Allah. Enggak, tapi saya mau enggak anti ulang tahun insyaallah. Silakan aja yang mau laksanakan. Nah, ini kelompok yang pertama. Allah sudah gambarkan di dalam Al-Qur'an ayat 176 daripada 178 daripada surah Ali Imran. Ini kelompok pertama. Ada lagi kelompok yang kedua. Siapa itu? Manusia yang saat bertambah umurnya, bertambah usianya, mereka semakin bertambah kebaikannya. Jadi makin panjang umur makin jadi orang baik, makin tua makin soleh, makin tua makin bisa jaga diri. Siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidu lil mu'min umruhu illa khaira. Tidak akan bertambah umurnya seorang mukmin kecuali akan bertambah pula kebaikannya. Jadi siapa manusia yang semakin tambah umurnya semakin banyak kebaikannya, tidak lain itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan
kita berdoa itu adalah kita insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini dia. Jadi makin panjang umur, makin dekat dengan masjid, dengan musola. Makin panjang umur, makin dekat dengan Al-Quran. Makin panjang umur, makin bisa menjaga kata-katanya. Masya Allah, inilah orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita harus manfaatkan, karena waktu berjalan begitu cepatnya. Sekarang nggak terasa, besok udah 2022. Saya pribadi atau mungkin kita, Pak, mungkin masih ingat tuh, saya tuh masih pakai celana biru, seragam putih. Baru kemarin perasaan saya. Baru kemarin saya anak-anak. Sekarang udah punya anak. Iya. Bapak juga baru kemarin ganteng-ganteng semuanya. Sekarang ganteng. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, ada manusia-manusia yang nyesel. Dulu di dunia dikasih umur yang cukup, yang panjang oleh Allah, tapi nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa kita buka di dalam surah Fatir ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka, Allah lagi cerita tentang para penghuni api neraka. Kata Allah, wahum yastarikhuna fiha. Mereka para penghuni neraka itu berteriak. Apa isi teriakannya? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh, tidak seperti dahulu kami hidup di dunia tidak mau beramal soleh. Udah di neraka minta keluar. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Orang yang di dalam penjara aja minta keluar enggak bisa, apalagi yang di dalam neraka. Ketika mereka minta keluar, apa jawaban dari Allah? Awalam nu'ammirkum. Penghuni neraka, bukannya kemarin di dunia udah dikasih umur cukup? Kan cukup. Umurnya udah panjang. Udah cukup Allah berikan. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Kenapa nikmat panjang umur itu tidak dijadikan pelajaran olehmu, kata Allah? Kenapa enggak ada yang ngambil pelajaran bahwa panjang umur itu nikmat dari Allah? Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian an-nadhir. Apa itu an-nadhir? An-nadhir itu di dalam Al-Quran diterjemahkan dengan sang pemberi peringatan. Telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Siapa sang pemberi peringatan ini? Para ulama dalam tafsir-tafsir mereka menafsirkan sang pemberi peringatan ini ada dua.
Siapa yang pertama? Yang pertama adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pemberi peringatan yang mengingatkan umatnya dari jalan kebatilan menuju jalan yang hak, yang mengingatkan umatnya dari salah menuju kebenaran, yang mengingatkan umatnya dari menyembah berhala menuju menyembah Tuhan yang esa. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau? Selesai masa sahabat diikuti oleh para tabi'in yang ngikutin sahabat. Selesai para pengikut sahabat yaitu tabi'in diikuti oleh tabi'ut tabi'in, pengikutnya dari pengikut. Terus sampai zaman kita, siapa yang ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ulama-ulama. Mereka lah penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kebenaran, yang membimbing kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pemberi peringatan ketika kita salah dan lupa. Sudah banyak enggak orang seperti itu Allah kirimkan kepada kita? Banyak. Ada guru-guru yang mengajarkan kita, ada ulama-ulama yang punya jasa mengajarkan kita tahu mana alif mana ba. Ada ulama yang mengajarkan kita tahu mana hak mana batil. Ada guru-guru kita yang telah menyampaikan bahkan tidak mustahil kebenaran itu sampai kepada kita bukan hanya dari orang-orang yang kita muliakan, tapi datang kebenaran itu dari orang-orang yang hina menurut kita. Bisa jadi datang kebenaran dari mereka, bisa jadi datang peringatan dari mereka. Sudah sampaikah kepada kita? Sudah. Kata Allah, waja'akumun nadhir. Kan dulu udah banyak yang ngingetin. Kok nggak dipakai? Kok nggak didengerin? Ini kata para ulama. Yang kedua, siapa sang pemberi peringatan? Kata para ulama dalam tafsir-tafsir mereka, dalam kitab-kitab mereka, sang pemberi peringatan yang kedua adalah asyayyibu. Apa itu asyayyibu? Asyayyibu itu artinya uban yang tumbuh di kepala. Apa Pak? Uban yang tumbuh di kepala. Ini kira-kira kalau dibuka pecinya ada ubannya bukan? Jadi pada buka peci semua. Ya Allah. Saya ketika baca tafsir ayat ini kaget saya. Ternyata uban itu dia berfungsi sebagai sang pemberi peringatan. Kenapa dia dinamakan sang pemberi peringatan? Ternyata emang betul ketika ngaca kita, uban itu banyak tumbuh di rambut kita, itu menandakan udah tua. Kalau udah tua, mohon maaf, udah dekat dengan kematian. Ya emang syarat mati nggak mesti tua. Nggak ada syarat mati tua duluan. Tapi kan paling nggak umurnya udah banyak kan Allah kasih. Tuh, ternyata uban yang tumbuh di kepala kita dialah sang pemberi peringatan. Pantes, Pak, pantes. Kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan makruh hukumnya nyabut uban yang tumbuh di kepala. Makruh. Kata Rasulullah SAW, la tantifus syayyiba. Jangan kalian cabut uban kalian. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Karena uban itu nanti bagaikan dia menjadi fungsi cahaya. Buat siapa? Buat seorang muslim kapan? Di hari kiamat. Tuh. Makruh hukumnya dicabut. Iya, bukan nggak boleh ya, makruh. Allah nggak suka. Karena di akhirat dia berfungsi sebagai cahaya. Yang saat itu gelap gulita luar biasa, itu yang punya uban seorang muslim jadi cahaya buatnya. Itu di akhirat. Di dunia
ternyata dia berfungsi sebagai sang pemberi peringatan tuh. Iya. Cuman kebiasaan orang kita dulu mah emang pada berbaris tuh nyabutin uban. Iya, orang tua dulu begitu. Dulu saya ingat banget tuh disuruh sama abah saya tuh almarhum. Tabutin uban nih 1.000 katanya. Ya saya kagak ngerti. Iya tuh dulu. Makruh. Di dunia dia berfungsi sebagai pemberi peringatan. Tuh. Yang memberikan peringatan Rasulullah SAW beserta penerusnya udah datang. Yang memberikan peringatan berupa uban yang tumbuh di kepala juga udah datang. Makanya Allah katakan kepada penghuni neraka, mau alasan apa lagi? Sekarang aja minta keluar. Gak bisa kata Allah. Semua udah Allah datangkan. Tuh, akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzuqu, rasain nih adab neraka kata Allah. Famalidz zalimina min nasir. Orang-orang zalim enggak bakal dapat pertolongan. Tuh, Allah ceritakan tentang penghuni neraka yang minta keluar dari dalam neraka, enggak dikasih oleh Allah. Jawaban Allah salah satunya adalah dulu dikasih nikmat umur panjang, enggak dimanfaatin. Nah, makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran buat kita bahwa semakin ganti tahun semakin panjang umur kita. Semakin panjang umur kita, masuklah, jadilah di kelompok yang kedua, yaitu orang yang beriman. Semakin panjang umurnya, semakin rajin ibadahnya. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya ada doa yang sering diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat, pendek. Boleh dibaca nih Pak dalam doa-doa kita. Apa doanya? Yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marona wa ahsin a'malana. Apa? Baru sekali ngajar ini juga ya belum ya. Lagi Allahumma tawwil a'marona wa ahsin a'malana. Itu doanya, pendek, singkat, apalin kalau bisa alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah pakai bahasa kita. Apa artinya? Ya Allah, panjangkan umur kami dan perbaiki amal ibadah kami. Tuh. Jadi kita minta kepada Allah supaya panjang umur tapi ibadahnya makin bagus. Jangan panjang umur kagak karuan. Makin panjang umur makin rajin ngaji di setu. Orang-orang ngajinya di musola. Orang-orang ngajinya di masjid, ngajinya di setu. Mana kalau ngaji berempat doang Pak? Nyampe kagak suaranya nih ke setu? Nyampe kayaknya. Tapi ada tuh, saya udah lama sih kagak lewat setu saya. Ada kalau saya lagi jalan pagi gitu ya. Orang-orang ngajinya habis maghrib, pagi-pagi udah ngaji. Masya Allah. Iya. Pagi jam 7 saya jalan pagi udah pada ngaji dia berempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dilihat tua-tua semua. La ilaha illallah. Ya kan kali ini malah lagi ngaji ya, pantas kita sampein ya. Gak ngapa-ngapa, denger alhamdulillah, kagak denger ya gak apa-apa. Kan nggak mungkin juga saya datang sono saya ceramahin dia. Iya bonyok saya.
Kalau ini mah lagi ngaji, nggak apa-apa, sampein aja. Tapi itu ada. Itu makin panjang umur kok makin doyan begitu ya, masya Allah. Nggak masuk akal buat kita, nggak masuk akal. Bahkan di satu hadis Pak Rasulullah SAW tegaskan, apa kata Rasulullah? A'dzarallahu ila mri'in idza balagha umruhu sittina sanah. Apa kata Rasulullah? Allah udah nggak mau dengar alasan. Allah udah nggak mau dengar macam-macam alasan dari manusia. Idza balagha umruhu sittina sanah. Kalau orang tersebut udah Allah kasih nikmat umur sampai pada usia 60 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun Allah nggak mau dengar lagi alasan. Apa alasannya? Alasan ngerasa repot nggak mau ibadah. Itu Allah paling nggak mau tuh. 60 tahun kudu rajin ibadah. Ya bukan berarti yang mudah males-malesan, enggak. Tapi kalau udah 60 tahun ini udah Rasulullah SAW katakan nggak mau lagi didengar alasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah 60 tahun masih males sholat. Ya emang 60 tahun mau kerja juga udah pensiun. Iya, kerjanya pensiun. Nyari duit udah digantiin sama anak. Jadi emang udah waktunya fokus ibadah. Iya, meskipun hadis ini bukan cuma buat umur yang 60 tahun, tapi tekstualnya begitu. Kenapa Allah nggak mau menerima alasan? Udah terlalu banyak nikmat panjang umur yang Allah berikan kepadanya. Tuh. Yang belum 60 tahun bagaimana Pak Ustadz? Ya hati-hati. Biarpun 60 tahun, belum 60 tahun, tapi kan ajal selalu mengintai. Tuh, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan sebaik-baiknya umur panjang yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin panjang umurnya, makin rajin sholatnya. Jadi makin panjang umur begitu dengar adzan Allahu Akbar, masya Allah, kakinya nggak pakai disuruh, langsung berangkat, Bismillah. Wah, hebat. Ada sholat jamaah di Nurul Yakin, mantep. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Ini baru hebat. Nanti apa kata Rasulullah SAW? Basyiril masyaina fi dzulmi binurin tamin yaumal qiyamah. Kasih kabar orang yang suka jalan ke masjid dalam gelap-gelap, subuh, isya, udah waktunya gelap, kasih kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Subhanallah. Tuh, jadi makin panjang umur ini yang kita kerjakan. Ikut ngaji. Bismillah, setiap hari Ahad ba'da maghrib ada pengajian di Nurul Yakin. Udah, pokoknya kalau hari Ahad, hari Minggu, maghrib, Nurul Yakin. Ngapain Pak? Sholat maghrib, habis itu terusin sama ngaji, habis itu lanjutin sholat isya. Pak, ada kondangan. Bodoh amat. Kondangan mah entar juga bisa. Bisa nggak kondangan entar? Bisa, ya Allah, saya pernah buktiin tuh. Kondangan mungkin kita datang jam 12 malam juga dia masih nerima kalau dia masih melek. Iya. Coba dah Bapak datang nih kondangan, ada orang ngundang, Bapak nggak sempat datang jam 12 malam, datang jam 1 malam, kalau dia masih melek masih diterima. Pagi juga besok masih bisa, masih diterima. Iya, itu di Baitullah tuh jamaah saya ibu-ibu tuh. Kalau misalkan pengajian ada aja alasannya kondangan. Ya Allah, dalam hati saya kondangan jam 2 malam juga masih diterima. Ngapa jadi alasan kondangan? Tuh, Bismillah nih. Tuh. Ini kita duduk begini kata Rasulullah SAW, itu siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu, lalu dia sholat. Kemudian dia duduk setelah sholat. Entah dia dzikir, entah dia dengar pengajian.
maka hukumnya kita pahalanya di hadapan Allah itu pahalanya bagaikan orang yang sholat. Man tadhara sholat, selama dia menunggu sholat berikutnya. Ini kan kita sambil nunggu sholat berikutnya, sholat isya. Itu dapat pahala bagaikan pahala orang yang senantiasa sholat dari habis maghrib terus sampai isya. Ada berapa menit tuh? 45 menit kurang lebih. Kira-kira Bapak sanggup nggak sholat di rumah 45 menit? 45 menit sanggup sholat di rumah 45 menit? 45 menit sholat di rumah. Terawih di Nurul Yakin aja 23. Pada KO semuanya. Iya, imamnya panjangan dikit, masya Allah. Siapa yang imam? Ustadz Hendra tuh, mana bacanya panjang nih, mah lama. Jam 9:30 dan beresnya habis. Ya Allah, tuh kita bagaikan orang yang dihukumi orang yang sedang sholat, padahal kita nggak sholat. Pahalanya luar biasa tuh, diiringi ngaji seperti ini. Itu harusnya orang panjang umur, dikasih nikmat sama Allah, makin begitu, bukan makin nggak karuan, bukan makin urak-urakan, bukan makin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Nah, ini saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya tentunya dan para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahwa ada nikmat yang masih Allah kasih kepada kita yang besar luar biasa, yaitu nikmat panjang umur. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman, yang makin panjang umur makin banyak kebaikannya, makin panjang umur makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada waktu mungkin 5 atau 10 menit menjelang Isya. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, dipersilakan terkait tema yang disampaikan, atau di luar daripada itu silakan. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Silakan Pak. Ya. Apakah selain non-muslim itu kafir? Iya. Selain muslim, yang non-muslim itu semuanya, mau Hindu, Buddha, Kristen, di luar daripada Islam, apakah dia kafir? Iya. Kita menyebutnya dengan istilah kafir. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, banyak tekstual ayat tentang ayat tersebut. Nah, sekarang ini digiring makna kafir seakan-akan maknanya jelek. Bahkan kemarin sempat ada wacana ganti kata kafir dengan kata non muslim. Enggak, masing-masing agama punya istilah sendiri menamai orang-orang yang di luar daripada agamanya. Kita umat Islam menamakannya dengan kafir. Mereka orang Kristiani menamakan kita yang tidak seagama dengan kita apa? Domba. Domba liar, domba tersesat. Kan begitu, pernah dengar istilahnya? Nggak pernah marah kita. Jadi di luar Islam mereka adalah kafir semuanya, sesuai istilah agama kita. Jangan diganti non muslim. Sebab nanti baca qul ya ayyuhal kafirun repot kita. Qul ya ayyuhal non muslim. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain silakan. Iya. Mengenai umur panjang. Apa penyebab orang sulit diajak berbuat baik dan menerima ajakan baik padahal usianya sudah di atas? Baik. Apa sebabnya orang udah dikasih umur panjang dan sama Allah tapi susah diajak kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak sebab. Bisa jadi banyak sebab. Yang paling utama sebabnya adalah satu, dia mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau udah ngikutin hawa nafsu hidupnya, udah susah menerima kebaikan. Iya. Ini satu. Yang kedua, yang saya lihat agak menjadi sebab utama ketika mereka susah menerima kebaikan. Yang kedua sebabnya bisa jadi bergaulnya mereka dengan orang-orang yang tidak baik, yang hobinya mabuk, cari teman yang suka
mabok. Kan begitu Pak, udah hukum alam tuh. Yang hobinya main judi, cari teman yang main judi. Ini yang semakin membuat mereka susah untuk melakukan kebaikan. Coba sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, insya Allah ketularan tuh. Iya Pak, mohon maaf ya, nggak mustahil nih kita hadir di sini karena ada ajakan temen ngaji yuk hari Minggu nih, bis maghrib musola Nurul Yakin ngaji. Nggak mustahil tuh. Yang ngajak begitu kan orang baik. Nggak mungkin tukang mabuk ngajakin. Kalau dia lagi mabuk kan nggak mungkin. Nah, ini penyebab kedua, bergaulnya salah. Makanya saya katakan berkali-kali di pengajian ini, jangan salah milih teman. Jangan salah milih orang dekat kita siapa. Karena kalau orang dekat kita nggak baik, ketularan. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa mereka nggak mau diajak untuk jadi orang baik, selalu menerima. Ya mungkin yang ketiganya makanannya makanan yang haram, jadi susah diajak jadi orang baik. Wallahu a'lam bishawab, banyak sebab ya Bang. Jadi itu yang membuat orang susah ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada lagi silakan Pak. Ya Abah silakan. Ini yang 18 tahun ya tadi ya. Gimana Pak? Saya ada yang bawain orang Kristen boleh nggak dibawain sama orang non muslim, orang Kristen yang kebetulan kemarin mereka Natalan, kita dibawain makanan, boleh nggak kita makan? Sepanjang makanannya yang halal, maka boleh kita makannya. Misalkan yang bawain ayam goreng, ayam mah halal dari dulu juga. Nasi uduk, nasi uduk mah halal. Sepanjang yang dibawain yang halal-halal, boleh, nggak ada masalah. Karena itu makanan. Makanan itu statusnya dimanapun dia makanan, nggak jadi syiar buat satu agama tertentu. Dia adalah makanan. Boleh nggak kita memakannya? Boleh. Tapi hati-hati, meskipun mereka ngasih, jangan lantas kita mudah mengucapkan. Saya termasuk orang yang lebih berpendapat bahwa itu mengucapkan itu haram. Meskipun ada ulama-ulama yang membolehkan, saya tidak menafikan, saya tidak memungkiri ada yang membolehkan. Tapi yang membolehkan itu baru ulama-ulama sekarang, baru ulama-ulama generasi kita sekarang, orangnya masih pada hidup. Kalau di Indonesia salah satunya Profesor Quraisy Shihab, itu yang membolehkan, karena dia menganggap itu adalah cuma hubungan belaka, hubungan yang ya bagaikan hubungan kayak jual beli antara orang Islam dengan orang kafir. Itu beliau yang membolehkan. Kalau pribadi saya lebih memilih ulama-ulama yang dulu, yang mereka banyak mengatakan keharaman untuk bab mengucapkan. Tapi kalau untuk makanan silakan diterima, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kita diundang oleh mereka ke gereja, nggak usah dikirimin makanannya, terima. Abang nggak mau, anterin ke rumah saya. Nah. Ya. Gitu ya Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak kalau ada lagi. Kalau saya dapat saya waktu itu barang-barang makan yang saya mau makan diolahnya dari barang-barang panci-panci ya, apa saja botol yang diharamkan, penggorengan itu apa yang makan diharamkan. Kalau mau bersikap seperti itu ya silakan, nggak ada masalah. Tetapi Pak, untuk dipahami semuanya, kita tidak diminta tanggung jawab sesuatu yang kita tidak tahu. Kan itu masaknya kita kagak tahu tuh. Nggak usah nanya-nanya ini masaknya di mana. Pancinya panci siapa lo pakai? Pancinya nyucinya bersih apa kagak? Pancinya pakai apa segala, nggak usah. Ya, seperti seorang penjual, ada yang beli datang, misalkan Bang Haji Ahmad jualan beras, ada yang datang beli, nggak usah dia tanya, Bu, ibu beli beras duitnya duit halal apa haram?
Ya kagak jadi beli dia. Kita tidak diminta untuk mencari tahu sampai segitu detail jauhnya terhadap sesuatu yang nggak perlu kita tahu gitu ya. Tapi kalau untuk sikap hati-hati diri sendiri ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi nggak usah sejauh itu. Selama dilihat makanannya halal kok, ayam, dagingnya juga sapi, makan nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain silakan. Iya, bagus tuh kan. Iya bagus. Dia kata itu kita juga mengatakan itu makanan itu halal, bagaimana kita makan ini berarti belum makan. Tapi kata saya itu yang saya khawatirin, barang-barang makanan itu bakal bodoh. Tapi silakan ada. Iya. Nggak usah sejauh itu. Iya. Jadi bungkus bawa sini. Saya tadi bilang bawain aja ke rumah saya yang makan. Jadi, Mbak, enggak mesti sejauh itu. Dalam satu kaidah fikhiyah itu ada namanya nahkum bidzawahir. Kita menghukumi dengan yang zahir yang kita lihat. Itu wala nahkum bisarair. Kita tidak menghukumi sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak bisa ngelihat. Ini makannya dari apa? Nah, masaknya bagaimana? Tuh, sama kayak beli ayam nih, beli ayam di tukang pemotongan ayam. Emang Bapak nanyain, ini motongnya pakai bismillah apa kagak? Nanya nggak? Pernah nggak beli ayam motongnya pakai bismillah apa kagak? Kan kalau nggak pakai bismillah haram tuh. Tapi pernah nanya nggak? Nanya harga doang, berapa? Harganya sekilo. Nggak pernah tuh, ini pakai bismillah apa kagak motongnya? Iya emang kita nggak diminta sampai sedetil itu taunya. Yang kita lihat itu ayam, ya udah ayam. Ada lagi Ustaz. Ini buat Mbak Amri doang nih malam ini. Nggak apa-apa Pak. Orang motong ayam itu ayam itu karena leher udah kalian itu. Apa udah baca bismillah? Nah, iya. Iya, langsung digiling. Apakah Iya, boleh dimakan nggak itu? Boleh. Kita berhusnudzon aja, dia baca bismillahnya pelan, kita kagak denger. Ya, iya, atau mungkin ya dalam hati dia baca bismillahnya. Kan kagak pakai mic itu juga bacanya. Enggak pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada orang perempuan itu enggak yakin, potongan itu halal. Dia enggak potongin saya tadi potongin gitu ya. Bismillah ya potong seperti biasa deh ya. Iya. Ya. Oh. Iya. Ya, jadi yang paling utama Bapak ini pelajaran. Kesannya bercanda tapi ini pelajaran yang bagus nih malam ini. Kita disuruh pertama husnudzon dulu. Kita lihat dulu yang kita hukum itu apa yang kita lihat. Jangan yang sesuatu yang kita nggak lihat main bilang haram tuh. Nanti dimasaknya pakai panci yang bekas babi. Nggak usah segitu-gitunya. Kalau ngeliat itu ayam, itu daging sapi, itu daging kambing, udah tahu itu dagingnya, masakannya begitu, ya udah makan aja sama seperti halnya kita beli ayam, nggak pernah nanya baca bismillah apa enggak. Coba dah beli ayam di AB,
Mbak pakai bismillah apa enggak? Paling dia jawab, mana saya tahu. Begitu. Begitu ya, Pak. Allah alam bisawab. Masih ada waktu atau udah isya? Udah. Ada lagi? Ya. Enggak apa-apa. Ada orang kedua kemungkinan, ada yang mengatakan itu halal, ada yang mengatakan haram. Kalau bagi pribadi saya itu haram, itu kepiting. Kepiting. Iya, kepiting itu. Kepiting itu itu dua muara. Darah itu, nah itu. Maka itu di mana-mana kepiting waktu benar. Iya. Enak. Mahal lagi, Pak. Iya. Baik, ya itu yang disampaikan benar tadi. Para ulama berselisih paham dalam menghukumi kepiting itu kalau dimakan halal apa haram. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dua-duanya benar, nggak ada masalah insya Allah. Ya. Iya, mau pilih yang mana boleh. Makanya nggak pernah diprotes tuh penjual kepiting sama MUI. Yang jual kepiting nggak pernah tuh. Iya, karena emang masih ada ulama yang menghalalkan itu makan kepiting diperbolehkan. Baik ya, Pak, insya Allah kita cukupkan. Jadi apa doang? Iya, baik Bapak-bapak, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.